kelas itu jadi pengurus pagi-pagi gitu ya. Untuk Kak Edo sendiri nih, nah tadi kita sudah mendengar dari Kak Mufida ya. Kalau dari Kak Edo sendiri nih gimana? Oke, kalau dari kakak sendiri, program yang paling berkesan kakak itu yang pada saat kakak menjalankannya saat kakak masih menjadi ketua OSIS terpilih gitu ya. Pada saat bulan Desember kemarin, nama kegiatannya itu kegiatan akhir semester. Kegiatan akhir semester yang dimana ada kelas meeting antar kayak perlombanya mulai dari futsal, basket, ada nggak ya? Yang foresight ya Kak? Iya, prosa-prosa gitulah. Dan itu kayak bagi kakak pertama kali kakak menjadi koordinatornya, dan pada saat itu juga banyak hal-hal di luar ekspektasi kakak, di luar pemikiran kakak yang tiba-tiba oh kok bisa kayak gini, oh ternyata ini kayak gini gitu kan. Itu mungkin paling berkesan bagi kakak, dan itu juga jadi pengalaman yang terus kakak ingat terus ke depannya, karena kita bisa ngambil banyak pelajaran dari satu kegiatan itu gitu. Jadi kita dapat banyak pelajaran penting dari yang kita buat, betul ya Kak? Benar. Tadi di sini Kakak Edo sangat berpengalaman dari event-eventnya Kak. Jadi ya nambah pengalaman Nambah lah ya. pengalaman Kak. gitu, Iya, maksudnya. Berikutnya untuk Kak Adis. Oke, kalau dari kakak sih yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan tuh kayaknya waktu pas 17-an. Kebetulan itu tuh 17-an kita ngangkat lebih bukan berbrand, iya sih bisa dibilang lebih rebranding dari 17-an sebelumnya nih, karena kita waktu itu memang ikutin yang lagi viral. Jadi kita ngebawa warna baru, terus juga ngelihat guru-guru bener-bener excited untuk bisa ikut berkontribusi juga bareng di perlombaan itu sih. Iya, waktu itu fashion show yang kayak di Senayan atau apa gitu. Oh, Senayan Citayam lagi musim Citayam Fashion Week, terus akhirnya kita angkat itu jadi salah satu perlombaan untuk guru-guru dan sama murid juga ya waktu itu kalau nggak salah. Murid ada juga, dan kita ngelihat kalau guru-guru kita ternyata sangat-sangat kreatif dan di luar guru semua ya, lucu-lucu tapi benar-benar itu berkesan kali sih. Berarti itu zaman-zaman baru selesai COVID lah ya Kak? Atau udah cukup lama juga? Udah cukup lama sih, karena Alfa yang paling yang paling selesai COVID. Kalau guru yang paling berkesan Kak, outfitnya pasti Siapa ya? Kenapa ya? Siapa nih? Siapa ya? Paling ini sih kepala sekolah kita dong, Bu Elvi. Ya itu juga pertama. Karena Bu Elvi waktu itu bawain pakai golf. Jadi kita kita ngeliat Bu Elvi niat banget pakai bawa stick golf. Terus gimana ya? Yang posenya kayak gini nggak sih? Iya, benar, ngasih kesannya sporty kali gitu. Terus ada juga satu lagi kakak, itu lupa itu siapa ibu itu waktu itu bawa Tupperware. Jadi kita ingat banget itu niat banget Bu Hairunisa kalau nggak salah. Itu Bu Hairunisa tuh bawa Tupperware, itu ingat banget sampai sekarang. Berarti ini jadi informasi baru untuk anak kelas 10. Mungkin nanti kita bisa bisa ide baru. Bu Elvi bawa golf, Stick golf. Mungkin bisa kita lihat nanti. Bisa. Nah, untuk Kak Alfa sendiri yang mungkin masa-masanya baru selesai COVID ini gimana Kak? Sebenarnya nggak masa COVID kali gitu. Tapi baru selesai gitu ya. Katanya Kakak membangun gitu. Nah itu tantangannya di situ. Jadi kita kayak ngeadaptasiin, kan ada dua pilihan Kak, apa kita melanjutkan program lama atau kita membuat program baru sesuai keinginan kita kan. Tapi akhirnya kita tidak mengambil keduanya, kita malah mengcombine keduanya. Nah dari semua program semuanya asik banget. Cuman ada satu mungkin yang paling the most outstanding itu bagi saya sendiri itu adalah Zarnonsa, bazar motor. Jadi itu ya basically kayak bazar-bazar. Jadi mungkin di tahun Adis sama tahun Edo berbeda-beda namanya. Tapi kalau di tahun saya namanya Zarnonsa. Nah, mulai dari persiapannya itu sangat-sangat complicated gitu kan. Saya 3 hari berturut-turut kami panitia, bahkan di H-1 sebelum hari hanya itu kami jam 11 itu bahkan sampai jam 12 masih jam 12 malam masih di sekolah gitu kan, dan jam 5 subuh udah di sini lagi gitu. Jadi benar-benar di rumah tuh numpang tidur doang. Tapi yang paling menarik itu karena di sana ada terjadi kegiatan ekonomi, kita jual beli, kita melihat bahwa oh ternyata anak-anak semasa itu kreatif kan. Kami kiranya mereka itu cuma hanya ngejual makanan doang. Ternyata bahkan ada yang kayak arcade night gitu, ada yang kayak pasar malam ngejual games gitu, dan itu kelas saya juga gitu. Dan kebetulan saya ngisi juga di panggung nyanyi pakai keyboard dan itu ngeband. Jadi itu satu hal yang
unforgettable gitu. Berarti Kak, kira-kira Kak masih ingat kelas yang keuntungannya paling banyak? Iya. Nah. Sampai omsetnya berapa itu? Supaya kami mungkin bisa terinspirasi. Iya. Sulit ya. Sebenarnya jujur nggak tahu. Tapi so far sih kompetitif banget gitu. Nggak ada yang jomplang banget gitu. Kreativitasnya semua sangat kreatif gitu. Bahkan ada yang 360 foto booth itu juga ada di situ saat itu. Berarti mungkin ini mirip-mirip sama event yang Hari Buruh enggak sih Kak? Yang ada Zardi ya gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Oke, karena tadi kakak sudah menceritakan sedikit pengalamannya dulu buat event di Semansa, kira-kira Kak apa sih tantangan kakak menjabat sebagai ketua OSIS di Semansa ini? Mungkin ada tantangannya, mungkin tantangan event, tantangan di anggota, atau tantangan dari pelajaran, karena pasti kalau jadi ketua OSIS sibuk gitu ya. Iya, benar. Kira-kira tantangannya apa aja? Mungkin ada tantangan skala kecil, skala besar. Karena kita tahu udah pasti di suatu organisasi mungkin ada aja yang kurang. Iya betul Kak. Dan ini bisa juga menjadi pelajaran bagi adik-adik OSIS. Iya Kak, betul sekali. Dari Kak Alfa aja. Oke. Mungkin di kesempatan ini saya ingin menyapa teman-teman seangkatan saya angkatan 32. Dan di kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, teman-teman angkatan 32 yang udah nge-support kita satu angkatan selama satu periode. Ya walaupun begitu banyak plus minusnya di dalamnya gitu, tapi dengan adanya teman-teman yang solid, yang kompak, kita itu merasa ya fun aja gitu. Kita semua obstacle yang kita alami itu dapat tersolve dengan cepat gitu, dan komunikasi juga kunci, terutama masalah izin. Biasanya kita ketika mau buat kegiatan itu perlu IP, perlu surat nyurat, dan itu adalah hal yang salah satu yang harus kita selesaikan juga gitu. Jadi di samping time management yang bagus, kita juga teman-teman yang suportif, pengurus-pengurus yang suportif itu salah satu hal yang sangat membuat kita itu sebagai pimpinan ya kan teman-teman, jadi merasa terhormat gitu kan. Jadi kita tuh disupport gitu, kita nggak berjalan sendiri gitu karena ada teman-teman yang keren-keren. Terima kasih guys. Berarti sama teman-teman kakak. Benar. Misalnya berdampingan itu harus ya Kak. Benar. Jadi tantangannya apa nih? Tantangannya? Tantangannya. Tantangannya sebenarnya banyak ya, tapi lebih ke arah komunikasi aja sih. Dan sebenarnya di setiap entitas komunikasi itu adalah hal yang paling utama Ada yang paling menonjol ya. Benar sekali. Karena sedikit saja kita miskomunikasi, ya udah acaranya mungkin bakal lain melenceng gitu, Benar. susah dikendalikan. Searah gitu ya Kak. Berarti dari sini kita bisa belajar untuk lebih berkomunikasi dengan Benar. sesama teman-teman anggota. Benar banget. Harus sering diskusi gitu ya Kak. Benar. Untuk Kak Adis, Oke, kalau dari di angkatan 33, kayaknya kalau misalnya masalah komunikasi itu juga jadi salah satu hal yang pasti di setiap angkatan pasti ada lah ya, tentang tantangan dalam komunikasi dengan anggota. Karena kan kita juga gimana caranya kita sebagai pimpinan itu bisa paham dengan karakter masing-masing anggota-anggota kita gitu. Jadi cara penyampaian kita juga pasti beda-beda gitu kan. Tapi dengan adanya mungkin hambatan banyaknya miskomunikasi dan segala macam, justru makin lama itu yang makin menguatkan bonding kita sih di angkatan itu Setuju banget. Jadi makin sering berkomunikasi karena cekcok itu jadi makin bonding sebenarnya, apalagi pas udah apa sih namanya, udah purna, akhirnya justru lebih dekat gitu. Jadi bekawan dulu. Iya benar, karena kayak tantangan-tantangan dan cekcok itu udah dilewatin gitu. Terus mungkin juga selain itu di masalah kalau misalnya kita bikin program kerja, mungkin pasti ada aja lah masalah dana, itu pasti dong. Iya, Nah, Pasti setiap tahun ada ya. pasti sponsornya sana sini. iya, jadi gimana caranya kita saling tukar pikiran, gimana untuk event kita tetap berjalan, disupport juga sama sekolah mengizinkan, terus mungkin kita bisa ngelakuin ataupun melakukan transaksi ataupun kerjasama dengan pihak eksternal gitu. Jadi kita kayak di tahun kemarin itu ada juga kayak booth dari beberapa sponsor ya kan Don, di tahun 33, di angkatan 33 gitu.